manajemen dalam. Nah, itu ceritanya. Nah, kalau kelebihan Gus Dur sangat banyak sekali. Seorang ulama yang betul-betul menguasai ilmu agama, ya Gus Dur. Terutama sekali sejarah, peradaban, filsafat, dan seterusnya. Bukan hanya sejarah Islam, sejarah dunia. Bukan hanya sejarah dunia, sejarah Cina, sejarah mana aja dia tahu. Namanya orang terkenal, ulama, filosof, raja, penguasa, orang kaya, artis, olahragawan, atlet. Nah, apal namanya. Sedunia lu ya, sedunia. Bukan se-Indonesia, bukan. Namanya pemain sepak bola Spanyol siapa-siapa, pemain sepak bola Prancis siapa-siapa, pemain sepak bola Brazil siapa-siapa, apal itu. Artis siapa-siapa, artis terkenal, yang terkenal ya. Orang kaya siapa-siapa di dunia ini, orang pinter siapa-siapa di dunia ini. Terus saya baru kagum dengan Gus Dur itu. Nggak punya buku agenda harian, nggak punya. Memori itu nggak punya. Tanggal sekian ke sini, tanggal sekian ke sini, tanggal sekian ke sini. Suatu ketika, saya habis ngimami sholat di Masjid Gus Dur, duduk di kursi depan. Datanglah Pak Mundir apa? Depan itu ke Mundir Suparta. Gus Dur, wonten. Saya lagi nunggu nih, belum pulang dari luar kota ini mau pulang. Tadi saya telepon, belum ada HP kan? Saya telepon ke rumah, Gus Dur jawab kok. Gus Dur jawab, saya telepon. Gus, saya mau sowan apa? Mau undang acara tanggal sekian. Waduh, maaf nggak bisa. Itu haulnya Kiai Ali Maksum. Yakin Gus Dur suaranya itu bukan pembantu, bukan siapa-siapa. Gus Dur gak ada, saya duduk lagi nunggu ini. Betul, Gus Dur datang. Gak lama Gus Dur datang. Salaman masuk, menyampaikan maksudnya, gak bisa malam itu saya haul kelapa. Persis jawabannya kayak di telepon tadi. Tapi waktu di telepon itu siapa itu? Ya itu yang luar biasa di situ. Kejadian betul itu, kejadian betul. Wah, kalau kejadian lagi waktu umroh dengan Gus Nur itu, dengan Muhammad itu, Kiai Muhammad di Madinah, lepas sholat Isya, jalan-jalan cari ulama yang menurut Gus Dur hebat. Ada ulama jenggotnya panjang, pakai gamis, ujung-ujungnya besar, kitabnya setumpuk, ngajar muridnya banyak. Nih Gus, bukan. Cari lagi, kan banyak orang kiai yang ngajar banyak. Nih Gus, bukan. Ini Gus, bukan. Ada ulama, ada orang Mesir sendirian, sorbannya nggak begitu besar, biasalah, sajadah sendirian, ini malah berhenti. Terus saya suruh ngomong, walaupun Gus juga bisa ngomong, marah bisa, tapi saya suruh ngomong, Assalamualaikum, ini ketua Jamiah Islam di Indonesia yang paling besar, ulama, namanya Abdul Wahid, mau minta doa. Doa apa? Doa apa Gus? Ya minta selamat dunia akhirat. Didoain ya 5 menit lah. Agak panjang doanya, agak panjang sih. Setelah itu dia lari, ini beliau nih pergi, sajadahnya diseret malah. Sambil ngomong gini bahasa Arab, Ya Rob, ma dzambi hatta tu'arrifani iyah. Dosaku apa? Kok sampai engkau membuka rahasiaku pada orang ini nih? Jadi wali sedang sembunyi, ketahuan Gus Dur. Orang lain gak akan tahu dia wali, Gus Dur tahu. Sampai dia merasa punya dosa apa, saya lagi sembunyi kok, lagi nyamar ketahuan. Padahal intel ketahuan lah, kamu intel ya. Terus mencari kuburannya Imam Ali Uraidi bin Ja'far Shadiq. Waktu sudah di tengah-tengah kebun korma dan sudah di pagar kelilingnya udah dihancurkan lah, karena di sana nggak boleh ziarah kubur kan. Ya ada saja orang ziarah sih. Gus Dur mau baca Fatihah 1000 kali, saya Haji Sulaiman dan beliau. Baru 35-an atau 40 lah, polisi datang, ngusir. Apa jawab Gus Dur apa? Anta'atullah, kamu musuh Allah. Gak apa-apa tuh. Baru biasa orang Saudi kalau gitu kan marah kan. Gak dibiarkan tuh. Walhasil gagal baca Fatihah 1000 kali. Itu pengalaman saya dengan beliau. Pengalaman ziarah ke Sunan Ampel. Hubungan saya Haji Sulaiman, Haji Masnu, Gus Mu'ad, Gus Tohir, Gus Lukman. Oh, ya. Terus jam 12 malam baru masuk ziarah ke Sunan Ampel. Kita ini disuruh baca la ilallah keras. La ilaha illallah, la ilaha. Gusnya diem aja. Enak banget ya. 1 jam. La ilaha illallah. Kendor gak boleh. La ilaha. Juru kuncinya namanya Kiai Nawawi.
Nggak boleh kita berhenti dan nggak boleh kita kendor. Terus, lo keras. Kemudian diem aja. Ternyata ketika diam itu lagi mukhatabah, lagi dialog dengan Sunan Ampel. Isinya antara lain, jangan takut, jangan khawatir, kamu pasti dilindungi oleh Allah. Ini jauh sebelum jadi presiden belum. Kemudian buka puasa, ini ceritanya nggak urut ya, nggak apa-apa ya. Buka puasa di rumahnya Pak Rozi Muni di Puncak. Saya satu mobil dengan Mas Saiful, dengan Muhaimin. Waktu itu masih kaya saya dengan Mas Saiful, dengan Mas Saiful masih kaya saya. Saya mobilnya Kijang Perkasa, baru masih. Mas Saiful masih ala, Mas Saiful masih mobilnya apa? Katana. Kalau Mas Imin Holden yang kuno banget lah, masih kaya saya lah. Nah, berangkat di sana Pak Mustafa Zuhad, Rozi Munir, Pak Bagja, ada malah fotonya ada di sini, ada. Nah, kita buka pakai ikan karena ada kolamnya. Terus sholat taraweh, ada Pak Matori juga. Gus Dur baru datang dengan Haji Sulaiman. Rupanya bukanya sate di tengah jalan. Setelah sholat taraweh buka duren. Nah, kita makan duren. Gus Dur makan banyak. Oleh Mbak Yeni ditegur, Pak, orang popo. Nggak apa-apa. Pulang dari sana jam 2 muntah-muntah di rumah. Besoknya masih menghadiri buka bersama undangan media Indonesia, koran media Indonesia. Gus Dur datang. Besoknya itu, baru di dalam keadaan kurang sehat lah. Pulang dari media Indonesia ke PBNU sudah nggak bisa turun dari mobil. Di papa, muntah-muntah di toilet. PBNU yang jelek itu bukan PBNU sekarang, yang jelek itu langsung dibawa ke Cipto. Jam 9 malam digeragaji, dioperasi otaknya. Jam 1 siang siuman. Langsung cepat sekali itu. Begitu siuman, mendengar suaranya anak-anak di luar kamar. Apa pertama kali yang diucapkan Gus Dur? Bocah-bocah, weisego. Beliau lupa bahwa itu bulan puasa. Tapi ingatnya ini anak-anak kasih makan. Ini anak-anak kasih makan. Coba, pertama kali ingat itu. Pertama kali ucap. Bocah-bocah weisego itu. Kalau bukan Gus Dur sudah bablas itu dioperasi. Nah, ringkas cerita, pulang ke rumah masih dalam keadaan pemulihan. Di kamar saya, Caimin, Saifullah Yusuf, Cakrawardaya, mantan Menteri Koperasi, Wisnu sekarang Ketua Golkar Jawa Tengah sekarang, waktu itu belum, masih pengusaha. Gus Dur tidur, kalau pelan-pelan kita ngomong tiduran, tiba-tiba duduk. Mengko aku jadi presiden. Kita ini kaget orang lima ini Gus Dur konslet ini. Sudah nggak waras Gus Dur ini. Ya, siapa yang ngira Gus Dur mau jadi presiden? Itulah ringkas cerita pengalaman saya dengan Gus Dur. Ringkasnya begini. Kalau ada seorang alim agama berhadapan dengan Gus Dur, dia akan merasa bodoh di depan orang yang paham agama betul. Kalau ada pemikir, ideolog, atau filosof, atau siapalah pemikir, intelek, di depan Gus Dur akan merasa kecil. Karena Gus Dur ternyata pemikir yang luar biasa. Bahkan pikirannya jauh ke depan. Kalau ada seorang budayawan, seniman di depan Gus Dur, merasa kecil, merasa rendah, merasa ketinggalan. Gus Dur lebih dalam seninya, lebih dalam budayanya, luar biasa. Bisa menikmati Beethoven ya? Beethoven. Bisa menikmati gending Jawa. Fasih luar biasa. Kalau mendengarkan wayang sampai selesai didengarkan. Padahal lewat telinga aja nggak lihat. Pernah ada Piala Dunia, pertama kali Prancis lawan Spanyol. Itu Gus Dur hanya mendengarkan, Spanyol kalah 0-1 ini. Betul 0-1 kalah. Kalau ada seorang aktivis di depan Gus Dur akan merasa rendah, akan merasa kecil. Ternyata Gus Dur lebih dari seorang aktivis. Lebih kehidupannya semua 99% untuk masyarakat, untuk rakyat kecil, untuk rakyat yang terzolimi. Nggak ngurus keluarganya, nggak ngurus istri dan anaknya, nggak diurus pokoknya. Yang diurus semua kepentingan orang banyak. Kalau ada seorang politisi di depan Gus Dur akan ketinggalan jauh. Politik Gus Dur tajam sekali. Walhasil, ini salah satu politik Gus Dur salah satunya. Ini terang-terang aja nggak apa-apa lah, terang-terang aja ya. Ceritanya Pak Syafi'i, Theo Syafi'i, pidato ngeritik Islam.
Kritik Islam. Islam itu nggak membawa peradaban, nggak membawa budaya. Saya mengkanter. Keras saya kanternya sih. Keras saya kanternya. Di Pak Gus Dur dimarahi. Dimarahi. Saya mengkanter Patriot Syawal dimarahi Gus Dur. Dah, ada Mas Saiful, ada Muhaimin. Nah, ya udah saya diem aja dia. Udah ngomong sana sini bercanda, baru tanya, kenapa sih Gus? Kok saya dimarahi, kok dianggap salah mengkanter belain Islam dianggap salah. Apa jawabnya? Yang jawab jangan sampean, biar orang lain. Mengkonek seru sampean penengah. Waduh, ya Allah tuh luar biasa. Ya. Sing mengkanter, sing marah, yang marah lah kata, yang marah Islam dihina itu ojo sampean, biar orang lainnya. Kalau Islam dihina yang marah biar orang lain. Engko nek wis seru sampean datang jadi penengah. Masya Allah. Luar biasa itu. Itu pelajaran sangat berharga bagi saya. Pak paham enggak? Paham tidak? Jadi kalau ada orang menghina Islam, tenang aja, tenang. Biar yang lain yang marah, nah kita penengah nantinya. Itu strategi Gus Dur. Itu yang saya, masya Allah, saya terkesan sekali itu. Marah betul. Sama nih orang ngerti, gak usah ngomong. Oh, apa sama ngomong? Belok-belok ngomong, belain Islam. Saya diem aja. Waktu itu Theo Safi ngomong Islam gak bawa peradaban, Islam gak membawa budaya, Islam itu lah radikal itu, Islam dianggap secara merata radikal, di generalisir gitu. Saya jawab, masuk TV, di berita, masuk TV. Saya juga karena wartawan ya. Belum ada medsos waktu itu kan. Gus Dur marah betul. Sudah selesai, tinggal sudah dingin, sudah guyon-guyon, baru tanya tadi, ya Allah. Sudah. Walhasil beberapa pengalaman, kesimpulannya bahwa Gus Dur itu di luar ukuran manusia biasa. Bukan hanya IQ kecerdasan, tapi mata hatinya. The deeper heart namanya ya. Itu nurani yang ada di lubuk hati. Intuisi, kekuatan hati, intuition. Itu namanya dalam bahasa Arab menerima khawatir ilahiyah, illumination, menerima illumination, direct illumination dari Allah, pencerahan dari Allah. Nah itu khusus selalu dibimbing oleh Allah langsung, bukan nabi, bukan wahyu, bukan. Tapi itu adalah boleh kasyaf, boleh ilham, boleh ilmu laduni, asal jangan bilang wahyu. Gus Dur boleh wali, boleh Imam Mahdi, tapi jangan kita anggap nabi, nggak boleh. Tapi itulah kecerdasan, kehebatan Gus Dur selalu. Tawakalnya, tawakalnya. Itu khairul supir itu kalau nyupir ngebut gitu. Nah saya kalau ikut dengan Gus Dur mobilnya Khairul yang nyupir, awas. Gus Dur enggak tuh, tenang aja. Padahal kalau nyupir ngawur Khairul itu, Khairul Waton namanya tuh, supirnya. Saya yang di sebelahnya Gus Dur, awas, hati-hati. Khairul enggak, tenang aja Gus Dur mau apa. Naik pesawat tenang, nggak pernah takut apa atau nggak pernah. Dulu kan nggak ada HP ya, ceritanya. Telepon dengan siapa ya? Dulu apa namanya? Pokoknya telepon tokoh masyarakat lah. Ngerasani Pak Harto dalam HP itu. Sudah selesai ngomongnya. Ini disadap loh. Wah, orangnya ketakutan sana. Orang sebelah sana ketakutan. Ini omongan kita disadap loh ya. Itu orang yang sana ampun-ampunan sana. Pejabat di Kementerian Transmigrasi waktu itu, Dirjen ya. Pokoknya ngeritik Pak Harto lah dalam itu. Gus Dur nimpal ya yuk. Begitu. Walhasil itulah kehebatan Gus Dur, terutama sekali setelah Muktamar Cipasung. Simbol perlawanan terhadap kediktatoran, simbol terhadap kezaliman waktu itu adalah Gus Dur. Nah kita ini pengalaman memimpin NU yang selama Gus Dur pimpin itu, mari kita jalan, tapi bagi-bagi, jangan saya semua. Saya nggak seperti Gus Dur, bagi-bagi. Teddy harus berperan, Pak Edi berperan, saya perannya ngaji saja lah gitu. Maka harus kolegial, cari orang yang perfect kayak Gus Dur ya sulit. Tapi kita bagaimanapun prinsip kita nggak bisa bergeser. NU punya prinsip yang tidak bisa bergeser. Tawassut moderat itu butuh cerdas. Kalau nggak cerdas nggak mungkin tawassut. Orang kalau nggak cerdas nggak mungkin tawassut. Ya kalau orang nggak tawassut ya nggak cerdas itulah. Kedua, tasamuh, toleran. Orang toleran berarti akhlaknya mulia. Orang nggak toleran berarti akhlaknya ada sesuatu dalam akhlaknya. Jadi kalau mau akhlaknya mulia, tasamuh.
Kalau mau cerdas, tawasud. Atau dibalik, kalau mau tawasud cerdas. Kalau mau toleran, ya akhlaknya mulia dulu, baru bisa toleran. Nah, itu kita prinsip. Dan tetap kita, dan gak lepas dari Quran, jangan khawatir. Contoh satu aja nih. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullahu adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Gus Dur enggak pernah dalil kalau saya keluarkan Qur'annya. Kalau Gus Dur enggak pernah ngutip Qur'an. Jangan kamu sekali-kali mencaci maki Tuhan orang lain. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Nanti mereka mencaci maki Tuhanmu Allah. Akan terjadi saling caci maki bighairi ilm yang enggak ada gunanya. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah kata Allah, saya jadikan bagi setiap umat, setiap kelompok punya kebanggaan dengan agama dan budayanya masing-masing. Coba Qur'annya itu. Gus Dur enggak pernah mengeluarkan ayat itu. Demikian kata Allah, masing-masing umat itu punya budayanya, punya karakternya, punya agamanya. Jangan kamu caci maki atau melecehkan. Bahkan harus kita saling menghormati. Itu salah satu ayat yang paling penting, prinsip Nahdlatul Ulama seperti itu. Oleh karena itu, apapun kondisi situasinya, bagaimanapun, ayo kita bersama-sama menjaga, merawat, menyelamatkan dan memperkuat Nahdlatul Ulama sebagai kekuatan civil society yang sudah bukti nyata peranannya dalam membangun bangsa yang dua ya, bangsa yang beragama dengan benar dan bangsa yang bernegara dengan benar. Gus Dur mewarisi kearifannya ayahandanya Wahid Hasyim. Wahid Hasyim begini ceritanya. Wahid Hasyim ketika kan beliau anggota BPUPKI, tanggal 18 Agustus 45 rapat ketuhanan Yang Maha Esa dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Nah ini tambahan ini 7 kata orang-orang non-muslim terutama dari Indonesia Timur nggak setuju. Karena nanti jadi negara Islam kalau syariat-syariat begini. Nggak setuju. Kalau dipaksa saya keluar dari NKRI. Kira-kira begitu bahasanya. Kiai Wahid Hasyim pulang ke Tebu Ireng. Karena belum ada WA kan. Menghadap ayahandanya Kiai Hasyim Asy'ari. Gini. Kiai Hasyim Asy'ari jawabnya, ya nanti malam saya sholat dulu. Minta petunjuk pada Allah. Besok pagi Wahid, saya setuju. Piagam Jakarta 7 kata itu dicoret, saya setuju. Yang penting negara kuat dulu. Kalau udah kuat, ayo kita membangun peradaban Islam di atas negara yang kuat. Negara bersatu kuat, ayo kita bangun masjid, madrasah, pesantren, tabligh, ceramah, Islam, ngaji di atas negara yang kuat. Nah kalau belum negara sudah bertengkar masalah syariat Islam, negaranya belum kuat, syariatnya nggak akan jalan. Contohnya betul Afghanistan. Soviet lari, langsung bicara negara Islam, ini negara Islam, syariat Islam. Sampai sekarang, 40 tahun perang saudara. Syariat Islamnya nggak terbukti, negaranya carut-marut nggak karu-karuan. Padahal cuma 7 suku, padahal cuma sukunya. Walhasil itulah kearifan Kiai Hasyim Asy'ari yang diwarisi oleh Wahid Hasyim. Kiai Wahid Hasyim itu mewariskan kearifannya kepada putranya Gus Dur atau Kiai Abdul Wahid. Mari kita semua mengenang jasa beliau, menghormati al-maghfur wal marhum, al-maghfurlah wal marhum Kiai Abdul Wahid. Askanahu fi jannatih, taghammadahu fi rahmatih, taqabbal hasanatih wa tajawaz an sayyiatih. Syukran wa dumtum fil khairil barakati wan najah. Wallahu fi aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.